Selamat malam Pak Kusman dan teman-teman mahasiswa sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Azahra Kamra, Krisantia, Dede Septi, Laura Grace, Mira Mutia, Silva Domenora, Sylvia Monica, dan saya sendiri Novi Susanti. Tema presentasi kami kali ini adalah Australia melarang anak di bawah 16 tahun untuk menggunakan sosial media. Pada kesempatan ini, kami akan membedah kebijakan tersebut di mana di tengah era ketika media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, Australia justru mengambil langkah besar dengan membuat kebijakan dalam undang-undang yang melarang anak di bawah 16 tahun untuk mengakses platform media sosial. Kebijakan ini memicu perdebatan apakah ini bentuk perlindungan atau justru pembatasan. Di video ini kita akan melihat mengapa kebijakan ini muncul, apa tujuan sebenarnya, serta tantangan yang mungkin muncul dalam pelaksanaannya. Kami juga dalam video ini akan membedah kasus tersebut menggunakan teknis analisis kritis, logika deduktif, induktif, sampai mengungkap berbagai kesesatan berpikir yang sering muncul. Mari kita mulai. Identifikasi klaim. Pertama, mari kita kategorikan klaim-klaim dalam kasus ini. Klaim faktual, Australia akan melarang anak di bawah 16 tahun menggunakan media sosial. Klaim objektif, penelitian menunjukkan media sosial dapat meningkatkan resiko depresi. Klaim subjektif, menurut saya aturan ini terlalu ketat. Klaim nilai, melindungi anak adalah hal yang baik. Klaim perspektif, pemerintah seharusnya mengatur akses media sosial untuk anak. Dengan mengelompokkan klaim seperti ini, kita bisa melihat mana yang fakta, mana yang opini, dan mana yang berisi tuntutan moral. Analisis kritis kasus. Selanjutnya mari kita analisis kasusnya. Yang menjadi masalah utama yaitu kesehatan mental, cyberbullying, ediksi digital, hingga privasi. Kemudian ada juga keuntungan dan kelemahan larangan. Untuk keuntungan larangan ada mengurangi paparan konten berbahaya, kemudian mengurangi kecanduan dan depresi, hingga menurunkan resiko cyberbullying. Untuk kelemahan larangan sendiri itu ada pembatasan kebebasan digital, kemudian anak juga bisa memalsukan usia, hingga berpotensi menghambat literasi digital. Untuk evaluasinya, tujuannya ini sangat bagus, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada teknologi verifikasi usia dan edukasi digital. Sekarang mari kita bangun argumen logisnya agar pandangan kita memiliki dasar yang kuat. Argumen mendukung. Kita mulai dari sudut pandang yang mendukung pelarangan. Premis pertama, anak adalah kelompok yang sangat rentan terhadap dampak negatif media sosial, mulai dari cyberbullying, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia. Premis kedua, pemerintah memiliki kewajiban moral dan hukum untuk melindungi kelompok rentan, termasuk anak-anak. Jika kedua premis ini digabungkan, maka kesimpulannya jelas. Pemerintah berhak melarang akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun demi perlindungan. Counter argumen. Namun ada juga sudut pandang lain yang menolak pelarangan total. Premis pertama, pelarangan dapat membatasi kebebasan digital anak, terutama dalam era teknologi yang semakin maju. Premis kedua, literasi digital dianggap solusi yang lebih efektif karena anak tetap perlu belajar menggunakan internet secara bijak. Dari sini muncul kesimpulan bahwa pemerintah tidak perlu melakukan pelarangan total, melainkan mencari solusi yang lebih edukatif. Silogisme dan pola deduktif. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana pola deduktif digunakan untuk menganalisis persoalan ini secara lebih sistematis. Modus ponens. Jika media sosial terbukti berdampak buruk bagi anak, maka pemerintah harus memberikan batasan. Media sosial memang berdampak buruk, maka kesimpulannya, pemerintah perlu membatasi penggunaan media sosial oleh anak. Modus, jika anak-anak sebenarnya sudah aman, maka aturan baru tidak diperlukan. Namun faktanya, anak tidak aman dari risiko digital. Karena itu kita dapat menyimpulkan bahwa aturan baru memang diperlukan. Silogisme disjungtif. Pemerintah memiliki dua pilihan, melarang atau memberikan edukasi digital.
Saat ini, edukasi digital masih belum memadai. Maka kesimpulannya mengarah pada pemerintah perlu memberlakukan pelarangan. Dilema, jika tidak dilarang, anak akan terpapar bahaya digital. Jika dilarang, anak kehilangan kesempatan belajar digital. Untuk menghindari dua konsekuensi ekstrim ini, maka muncul pilihan ketiga, regulasi moderat, yaitu kebijakan yang tidak melarang total, tetapi tetap memberikan batasan dan kontrol. Silogisme hipotesis. Jika media sosial bisa menyebabkan kecanduan, dan kecanduan dapat merusak kesehatan mental, maka dapat disimpulkan bahwa media sosial berpotensi merusak mental anak. Argumen induktif. Yang pertama, kausalitas. Kalimatnya adalah semakin banyak waktu anak di media sosial sama dengan semakin tinggi risiko depresi. Generalisasinya, mayoritas siswa melaporkan banyaknya cyberbullying terjadi di media sosial sama dengan media sosial rawan bullying. Analoginya, membiarkan anak-anak pakai media sosial tanpa pengawasan sama dengan membiarkan menonton TV dewasa tanpa filter. Nama saya Mila Mutia dari Prodi Manajemen. Kali ini saya akan membahas kesesatan berpikir dari tema Australia melarang anak umur 16 tahun ke bawah untuk memakai medsos. Di dalam kasus ini terdapat beberapa fallacy. Yang pertama adalah slippery slope atau dalam kalimat, kalau anak pakai medsos pasti hidupnya hancur. Lalu yang kedua ada generalization yang dalam kalimat, beberapa kasus bullying, semua anak pasti kena dampak. Lalu ada false dilemma yang dalam kalimat hanya ada dua pilihan, larang total atau biarkan bebas. Lalu ada appeal to fear dalam kalimat, kalau tidak dilarang generasi muda akan rusak. Lalu yang terakhir ada bandwagon dalam kalimat, negara lain batasi medsos, jadi kita harus ikut. Falasi seperti ini perlu dihindari agar diskusi tetap rasional. Terima kasih. Kesimpulan dan refleksi. Jadi, pelarangan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun di Australia menimbulkan dilema. Di satu sisi, larangan ini memiliki manfaat yang nyata, seperti mengurangi paparan konten berbahaya, menurunkan resiko depresi, dan meminimalkan cyberbullying. Namun di sisi lain, pelarangan juga memiliki keterbatasan, yaitu membatasi kebebasan digital anak, berpotensi anak memalsukan usia, dan bisa menghambat literasi digital yang penting untuk kehidupan modern. Analisis logika deduktif dan induktif menunjukkan bahwa larangan ini benar secara prinsip perlindungan anak, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi teknologi verifikasi usia dan edukasi digital yang memadai. Selain itu, kesesatan berpikir seperti false dilemma, slippery slope, atau generalisasi berlebihan harus dihindari agar diskusi tetap rasional. Secara keseluruhan, keputusan yang paling realistis adalah pendekatan moderat. Pemerintah tetap membatasi akses bagi anak-anak yang rentan, tetapi bersamaan dengan program literasi digital dan keterlibatan aktif orang tua serta sekolah. Dengan cara ini, anak-anak tetap terlindungi tanpa kehilangan kesempatan belajar dan beradaptasi dengan dunia digital. Diskusi tentang media sosial dan anak harus melibatkan semua pihak, di antaranya pemerintah, orang tua, sekolah, dan platform digital. Pendekatan kolaboratif ini akan menciptakan keseimbangan antara perlindungan dan kebebasan digital anak. Jadi pada akhirnya, perlindungan anak di era digital tidak bisa bergantung pada satu aturan saja. Larangan mungkin akan menjadi langkah awal, tetapi tanpa edukasi, pendampingan, atau bahkan literasi digital, kebijakan itu tidak akan benar-benar menyentuh akar masalah. Yang terpenting adalah memastikan bahwa ruang digital tidak hanya bebas dari sebuah bahaya, tetapi juga menjadi tempat untuk anak-anak belajar, bertumbuh, dan juga berinteraksi dengan aman. Karena pada akhirnya kebijakan bukan hanya soal melarang, melainkan bagaimana kita bersama bisa menciptakan masa depan digital yang aman dan juga manusiawi. Jadi, apakah larangan ini tepat? Jawabannya tidak sederhana. Ada manfaat yang besar, tetapi ada juga resiko, pembatasan kebebasan, dan juga ketergantungan pada teknologi verifikasi usia. Yang jelas, menurut kelompok kami,
Diskusi mengenai media sosial dan juga anak perlu melibatkan pemerintah, sekolah, orang tua, serta platform digital. Terima kasih sudah menonton video unggahan dari kelompok kami, kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf, kiranya tugas ini bisa memenuhi terkait nilai daripada ujian akhir semester di mata kuliah penalaran reflektif.